sekali yang sangat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur sekali kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dikaruniakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, yaitunya dengan bisanya kita melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir, dan tentunya juga mendengarkan tausiah. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, labara tahu lo ada sobo sekupa. Hah? Tahun petang ada nak? Ada ya. Alhamdulillah Pak Ibu. Ambo masaji mansiro ko dah lupa botaru dapat. Saya sibuk-sibuknya di tempat lain, tapi dia diminta oleh Uya Ambo dan teraga kosobuk lo ya Bapak Ibu. Ambo kosongkan jadwal untuk masaji mansiro ko tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, wa kosobuk kalian mudah-mudahan wa sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam kini awak tidak akan panjang-panjang mungkin untuk memberikan pengajian. Kita singkat, tepat dan padat, dan mudah-mudahan bisa kita bawa pulang, kita amalkan secara bersama. Yaitunya Bapak Ibu tentang ada 4 huruf yang bisa kita amalkan, yang bisa membuat kita ahli surga. Yang membuat ahli surga itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, sehingga dia dikatakan ahli surga. 4 kata itu adalah maaf. Jadi pengajian awak ini kalau ada anak-anak yang mencatat judulnya maaf. Jadi maaf Bapak Ibu, ambo minum sorang, kira-kira itulah. Bako maaf yang gua ambil topik ini Pak. Ternyata maaf ini seperti ulat yang menggerogoti batang kayu yang besar. Artinya Bu, layamalan ibu sebesar tunggak tua atau sagadang masaji ko amal yang telah Bapak Ibu buat. Tetapi kalau di dalam amalan Bapak Ibu itu, di dalam batang kayu nan sagadang masaji ko ada ulat yang selalu melubangi menggerogote dari dalam, lama-lama batang kayu ko akan menjadi busuk dan ini akan menjadi tumbang. Seperti batang beringin yang besar, yang kelihatannya kokoh, daunnya rimbun, tetapi ketahuilah banyak batang beringin itu yang kropos di dalamnya karena selalu dimakan ulat-ulat. Maka maaf itu pun juga seperti itu Bu. Rajin kita ibadat, rajin tarwih, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin tahajud, rajin duha, tapi bila Bapak Ibu tidak pemaaf, maka itu sama saja kita dengan menanam sebatang pohon kayu yang di dalamnya juga kita masukkan, kita simpan ulat-ulat yang akan memakan batang kayu tersebut. Artinya sifat pemaaf atau sifat yang tidak pemaaf, itu berbeda Bapak Ibu. Sifat pemaaf akan mengantarkan kita masuk ke surga, dan sifat tidak pemaaf akan mengantarkan kita masuk ke neraka. Bapak Ibu, sampai-sampai Allah menyatakan ada 13 kali dalam Al-Quran untuk menjadi seorang yang pemaaf. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-A'raf, di sana dikatakan oleh Allah, jadilah kamu seorang yang pemaaf dan tidak pemarah. Kemudian dalam surat Asy-Syura juga disebutkan, barang siapa yang menjadi pemaaf, maka tempatnya mulia di sisi Allah. Disediakan tempat-tempat yang mulia. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Al-Maidah ayat 13 juga disebutkan, maka
maka maafkanlah mereka dan janganlah kamu pemarah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau berbuat maaf. Jadi banyak sekali firman Allah ini yang tentang menyuruh kita untuk menjadi pemaaf. Ada satu kisah, Bu, ya. Zaman dahulu, semasa hidupnya Rasulullah sedang asik memberikan tausiah. Seperti sekarang ini Bapak Ibu, Rasulullah sedang asik memberikan tausiah, ceramah. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Rupanya Jibril membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, sebentar lagi, 3 menit lagi kita akan kedatangan salah seorang ahli surga. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hai sahabat-sahabat, kita akan kedatangan ahli surga di masjid ini. Sahabat-sahabat melihat ke pintu semuanya, Pak. Lihat siapa gerangan yang datang. Maka 3 menit kemudian masuklah seorang bapak tua, umur 81 tahun, pakaian sudah lusuh, sudah robek-robek Bapak Ibu, sudah kurus kering, kulitnya hitam. Sesampai di masjid, dia ambil tempat di pojok, dia lakukan sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat, kemudian zikir dan dia pulang. Hari yang kedua, sedang asyik-asyiknya lagi berceramah seperti ini, bertausiah. Rasulullah kembali berhenti. Wahai sahabat, kita kedatangan lagi seseorang ahli surga pada hari ini. Maka melihat kembali sahabat, siapa gerangan ahli surga yang datang malam ini? Rupanya yang masuk itu bapak yang kemarin juga. Bapak tua itu. Setelah dia melakukan sholat sunat, sholat wajib dan seterusnya, dan zikir dan berdoa, dia pulang. Kemudian Rasulullah melanjutkan tausiah. Malam yang ketiga Bapak Ibu, sedang bersemangatnya lagi Rasulullah memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat. Kembali Rasulullah tertegun. Dia bilang, hai sahabat, hari ini kita kedatangan lagi. Nah, kedatangan lagi ahli surga. Penasaran sahabat, siapa? Apakah orang yang kemarin? Ternyata memang benar adalah orang yang kemarin. Pak, salah seorang sahabat Rasulullah minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon pamit sebentar. Setelah dia minta izin, diikutilah bapak tua ini dari belakang. Berjalan kaki hampir 1 kilo Bapak Ibu. Sesampainya di suatu tikungan, bapak tua ini masuk ke dalam suatu semak-semak. Sampai di semak-semak itu ada satu gubuk tua. Kemudian bapak tua itu masuk ke gubuk. Sahabat Rasulullah tadi yang mengikuti juga sampai ke gubuk. Sesampai di depan gubuk, dia ketuk-ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka dijawab dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bapak. Oh ya, kata sahabat Rasulullah tadi, Pak, saya sudah 3 hari 3 malam berjalan kaki. Sudah capek saya. Boleh saya numpang tidur di tempat Bapak ini? Maka dijawablah oleh bapak tua tadi, dengan senang hati Pak. Asal Bapak mau tidur di atas tanah yang beralaskan kulit domba. Oh, enggak apa-apa. Asal saya bisa tidur di sini, di atas tanah pun saya mau. Ini syukur ada kulit domba. Maka diambillah kulit domba, dibagi 2 Pak. Yang satu untuk bapak tua pengemis tadi, yang satu diberikan kepada tamunya. Bapak Ibu, semalaman bapak tamu ini, sahabat Rasulullah ini tidak mau tidur-tidur. Apa yang dilakukannya? Dia terus melihat kepada bapak pengemis ini, bapak tua ini. Hari yang kedua, malam kedua tidak tidur juga Pak. Sampai malam yang ketiga tidak tidur juga dia. Yang dilihat oleh sahabat, bapak tua ini tidak melakukan ibadah-ibadah yang istimewa. Malah tak terlihat dia tahajud Bapak. Tak terlihat dia melakukan sholat duha. Tetapi jadi pertanyaan oleh sahabat tadi, kenapa Rasulullah bilang bapak tua ini ahli surga? Orang yang akan tempatnya di surga nanti, di surganya khusus, di ruangan khusus surganya bagi dia nanti.
Kalau di hotel Bapak Ibu ada VIP namanya, kamar yang sangat istimewa sekali. Itulah tempat bagi ahli surga nanti. Akhirnya penasaran Bapak tuh sahabat Rasulullah ini. Apa katanya? Wahai Bapak, saya mohon maaf. Bari maaf ambo baribu-ribu maaf. Ya, memangnya kenapa? Apa salah Bapak? Saya telah berdusta kepada Bapak. Apa yang didustakan? Saya sebenarnya bukanlah saudagar, bukanlah pedagang, tapi saya adalah sahabat Rasulullah. Ketika Bapak masuk ke masjid, saya adalah ada di antara orang-orang yang duduk yang mengelilingi Rasulullah itu. Tetapi tahukah Bapak? Ya, apa itu? Ketika Bapak 3 menit sebelum masuk masjid, 5 menit sebelum masuk masjid, 2 menit sebelum masuk masjid, Rasulullah selalu bilang, kita akan kedatangan ahli surga. Lantas, ternyata ahli surga yang dikatakan Rasulullah itu adalah Bapak. Setengah tak percaya, Pak. Betul saya ahli surga dikatakan Rasulullah? Betul. Tak percaya saya, Pak. Betul Bapak yang dibilang oleh Rasulullah ahli surga. Akhirnya setelah dia yakin dia dikatakan ahli surga Rasulullah, langsung Bapak ini tersungkur menangis sejadi-jadinya, Bu. Kenapa dia tidak menangis? Kenapa dia tidak tersungkur menadahkan sujud kepalanya ke bumi sambil menangis terseduh-seduh? Karena dia pengemis, dia orang miskin, dia orang susah, tak punya apa-apa. Tidur hanya beralaskan kulit domba. Tapi dia ahli surga kata Rasulullah. Maka dikata oleh sahabat, wahai Bapak, katakan kepada saya mau ahli surga juga. Saya mau dibilangi oleh Rasulullah ahli surga seperti Bapak juga. Katakan apa amalan Bapak, apa yang Bapak amalkan, apa ibadah Bapak. Bu, Bapak tadi termenung. Wahai sahabat, sudah 3 hari 3 malam Bapak tidur di sini. Lihatlah apa yang saya lakukan. Saya hanya seperti yang Bapak lihat. Tapi tolong Pak, ceritakan kepada saya apa amalan Bapak, sehingga Bapak dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Didesak terus Pak. Akhirnya berpikir-pikir Bapak tua ini. Oh ya, saya hanya sering melakukan satu hal. Setiap saya sebelum tidur saya lakukan itu. Apa itu? Sebelum saya tidur saya tengadahkan tangan kepada Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak mohonkan? Kata sahabat, yang saya mohonkan adalah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah menghinaku hari ini. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah menghujatku hari ini. Ampuni dosa orang-orang yang telah memukuliku hari ini atau melempari aku dengan batu hari ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Kemudian kata sahabat, saya lanjutkan doa saya. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menghujat saya. Saya maafkan orang-orang yang memfitnah saya. Saya ampuni dosa orang-orang yang telah menjelek-jelekkan saya, melempari saya dengan tahi. Hanya itu yang saya lakukan. Kemudian saya tidur. Mendengar itu, Bu, maka meneteslah air mata sahabat Rasulullah. Dia sahabat seorang yang gagah, seorang yang tampan, yang kaya lagi. Ternyata tak mampu melakukan itu. Tapi bapak tua seorang pengemis mampu melakukan itu. Hanya satu amalannya, memaafkan orang-orang yang menzoliminya, memohon ampun kepada Allah orang-orang yang menghujatnya, memfitnahnya sebelum dia tidur. Dan ketika dia bangun pagi, maka perasaan hatinya tidak ada dendam. Ketika dia bangun pagi mau subuh, tidak ada lagi dendam. Ketika bangun pagi dan dia besok mengemis, ketika ketemu dengan orang yang menghinanya, dia tidak dendam, dia tidak marah, tidak ada rasa kebencian di hatinya. Bu, kan murah amalannya tak, Bu?
Iya bu, murah malah enggak bu. Lain bisa wak kira-kira. Apa? Amalan murahnya. Sabalulalo wak mohonkan kepada Allah ampuni dosa orang-orang nan jaya itu anak mafinah nan iri dengki. Sudah itu ambo ampuni pula dosanya. Asinggo pagi awak lapeh dari segala sakit hati, benci, dendam. Ali bisa kira. Amalan yang ringan tetapi bisa membuat orang ahli surga. Rajin sujud, rajin puasa, sedekah, infak, naik haji, umrah. Tapi kalau masih ada dendam, kalau masih ada sakit hati, kalau masih jadi orang tidak pemaaf, tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang lain, maka Bapak Ibu kita kembali ke cerita awal. Kita sama saja menanam satu pohon, kemudian ulat menggerogoti di dalamnya. Akhirnya amal ibadah kita habis. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Bu, sabalun puaso banyak orang minta maaf ya. Banyak orang berkirim WA, berkirim SMS. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Desri, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Ratusan WA yang dikirimkan kambo Bapak Ibu. Alhamdulillah ambo jawab. Tetapi Bu, ada yang kita sedihkan. Rajin berkirim WA ke teman yang di Jakarta, ke kawanan di Solo, kawanan di Bandung, kawanan di Palembang. Tetapi ke tetangga-tetangga yang ketemu setiap hari, berjumpa setiap hari, adakah kita datangi dan ulurkan tangan? Oh ya Isa, mau amboyo, kok ada doso, kok ada katunan talompe bagai, ada tingkah tidak pada tampeknya, ambo bari mo, oh ambo di, bisu awak ko puaso. Alai kira-kira Pak. Minimal 40 tetangga kiri kanan. Yang hebatnya kita kadang-kadang rajin berkirim WA minta maaf kepada orang yang jauh. Tetangga yang ada di depan rumah kita tak mau mengulurkan tangan, tak mau meminta maaf. Bu, batanyo ambo celai. Barekkah meminta maaf tuh Bu? Nah, kok pertanyaan gini, beratkah meminta maaf tuh? Hah? Indah. Kalau indah, aku ndak dicoba. Pulang tarawih, beko basobo di jalan. Anak bujang kok, sama dia. Hah? Rian ko so alim gulo le pe ka masaji la ja duduk sama de kami di lampau bola ba persalian sakit dendam marah dikecil orang so alim waduh you betul-betul mau sholat sungguh-sungguh mah tapi dipinah so alim ale mau rian mengulurkan tangan maafkan boyo bari maaf lena mua alhamdulillah itu hebat. Sebelum tidur doakan, ambo Bu, tahun 89 ambo pernah ke Jepang. Pertukaran pemuda negara ASEAN dan Jepang. Nama programnya JESIP, Southeast Asian Youth Program. Bapak Ibu, sesampai di Jepang itu Bapak Ibu, orang kalau menyeberang jalan di Jepang itu Bapak Ibu kan ramai itu. Sekali menyeberang itu 500 orang, 700 orang, bahkan sampai 1000 orang. Dek kawan amboko, deklah tabiaso, awak kan menyeberang jalan kan balari-lari saja. Kalau orang di Jepang itu yo lambe-lambe saja. Karena mobil itu betul-betul menghargai orang pejalan kaki. Kalau ada orang ke pejalan kaki nampaknya berhentinya Pak. Awak lah jaliap amak gae, apa gae, lah batungke-tungke menyeberang kaki. Apa sorong dia kapal loto tu. Itu sifat orang awak. Di Jepang tidak ada betul Bu. Ketika menyeberang itu pejalan kaki betul-betul dihormati, disanjungi, dihargai. Dan ketika kawan namboko menyeberang, tak bawa kebiasaan menyeberang di padang. Bagage-gage Pak. Dek bagage-gage talando latas kawan kok.
Talando tas kawan di tangan tajatuh baserak-serak lah laptopnya, bukunya, penanya. Tapi apa kecil kawan ambo yang bernama Ajinomoto, Shinto Ajinomoto ke Bapak Ibu? Apa kecilnya? Maaf, pardon me, please forgive me. I'm sorry, I'm really sorry. Maafkan saya, silakan maaf saya. Saya betul-betul menyesal telah mengganggu Anda. Kecilnya ke kawan ambo. Menyesal telah mengganggu ambo, kawan ambo kecil. Padahal kawan ambo kok nama bituna. Tapi ada orang Jepang tuh, I'm sorry, I made mistake. Maafkan saya, salah buat salah. Cuy, itu mulianya akhlak orang Jepang, Pak. Padahal agamanya Shinto. Tidak Islam seperti kita. Tapi akhlaknya mulia. Maafkan ambo. I made mistake, I'm sorry. Kawan ambo kota Parangasa. Harusnya inyo na minta maaf. Akhirnya tolong mengumpuan barang ko tadi. Nyambil laptopnya masuk ke dalam. Sampai di pinggir jalan saya panggil teman. Hoi, kamu nggak yang minta maaf? Nggak malu. Masa dia yang minta maaf? Kan kamu yang ginikan tangannya tadi. Iya. Kejar-kejar minta maaf. Bilang, maaf, I'm sorry. I make mistake for you. Oh, okay, never mind. Okay. Nah, dia jawab, tidak apa-apa, ada masalah. Jadi begitu, Bu. Orang Jepang begitu santunnya, begitu hormatnya. Ada lagi, Bu. Cerita di Jepang lagi. Ambil foto, Bu ya. Tagak kawan-kawan ambo balimo di Tugu, kami ambil foto. Pas kami ambil foto, lalulah orang peserta dari Jepang, Pak. Ketika lalu kecek kawan ambo, op, stop. Bapak Ibu, orang Jepang itu ketikanya lalu, op, stop. Malunya bukan main itu, Pak. Malunya sampainya bersujud-sujud. Maaf, I'm sorry, bersujud-sujud dia. Karena dia sudah berpikir melakukan kesalahan yang besar, mengganggu orang yang mau berfoto. Op, tunggu. Kalau doa kan biasa saja. Kalau foto, tunggu sebentar, jangan dulu kami berfoto biasa. Kalau orang Jepang, tunggu sebentar, jangan. Dia malu besar. Makanya di Jepang itu terkenal zaman dulu harakiri, tidak Pak? Kalau membuat salah, kalau korupsi, kalau koruptor, kalau pembohong, atau presidennya, perdana menterinya bohong, dia ambil pedang, dia hunus, lebih baik mati dengan terhormat, sok masuk di sini daripada hidup menanggung malu. Begitu pemaafnya, Bu. Awanda, Aminah, yo, poilah minta maaf kyo na, maafkanlah inyo. Potang kalau mau maafkan, tuh, nyulang lah balik. Bisa potangnya ulang pula balik. Lah 7 kalinya ulang tuh mau maafkan juga deh. Ndak kau mau maafkan leh, sampai mati ndak kau maafkan. Sampai mati Bu ya, panu Bu ya. Berarti sampai mati tidak dimaafkan, ibu bawa permintaan maaf orang, tidak memaafkan orang itu sampai mati, dicatat di malaikat. Ibu Aminah tidak memaafkan 10 orang sampai mati. Ibu Kamsiah memaafkan semua orang yang telah berdosa kepadanya, masuk ke dalam daftar. Bayangkan Bu, kalau di akhirat nanti kita dipenuhi hati. Kalau 10 orang saja setahun nanti tidak maafkan. Kalau umur 70 tahun meninggal, 70 orang nanti dawa maafkan. Wah, bawa ke dalam kubur. Nanti akan dihisab. Apalagi orang-orang yang bersalah yang tak mau minta maaf. Pada suatu hadis dikatakan Bapak Ibu, nanti ketika orang sudah selesai dihisab, maka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah. Yang pertama yang dipanggil oleh Rasulullah, wahai orang-orang yang suka memaafkan orang lain di muka bumi ini, maka pergilah engkau segera masuk ke dalam surga. Dan yang kedua dipanggil, wahai orang-orang yang tidak mau meminta maaf kepada orang lain, maka engkau carilah sekarang orang-orang yang tempat engkau berbuat dosa di muka bumi itu.
Bayangkan padang mahsyar miliaran orang. Sekarang saja penduduk bumi ini 5 miliar Pak. 5 miliar penduduk. Kok penduduk ini? Ba penduduk nan 1400 tahunan lalu. Ba penduduk nan 5000 tahunan lalu. Kira-kira lah bara miliar. Maka disuruh cari oleh Allah. Carilah orang-orang yang tempat kamu iri, dengki, menfitnah itu untuk minta maaf. Setelah itu baru kamu bisa masuk ke surga. Mode samui ba ka mencari urang ko. Ka mencari rian ko hanyalah banyak lo tadi mati mata gak miliar-miliaran. Ambo ka mencari rian karena ambo masalah karian. Takkan ketemu. Cari dan cari terus karena kita takut masuk neraka. Karena kobaran api neraka sudah ada di sebelah kiri dan surga di sebelah kanan, dan kita takut menangis melihat kobaran api. Dicari sampai dia lelah dan dicari, dia tidak pernah ketemu. Karena begitu banyaknya umat ketika itu, seperti aneh-aneh umat ketika itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, janganlah suka menyimpan dendam. Bu, laitakana cerita Nabi Muhammad ketika terjadinya perang Yarmuk. Ketika terjadi perang Yarmuk itu Bu ya, itu perang yang paling dahsyat Bapak Ibu. Dan ketika itu Pak, banyak muslim yang gugur. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang gugur. Dan Nabi Muhammad maju di depan sekali Bapak Ibu sambil membawa pedang. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu melayang tombak kaum Quraisy. Tiba-tiba kena gigi Nabi Muhammad sampai di mulut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terpelanting ke dalam lubang. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Talhah Bapak Ibu melihat Nabi Muhammad jatuh ke dalam lubang kena tombaknya orang Quraisy, maka Abu Talhah langsung meloncat dan memanggul Muhammad. Wahai Muhammad, engkau kena tombak, gigi engkau patah. Wahai Muhammad, engkau kekasih Allah, engkau disayangi Allah, doa engkau dikabulkan oleh Allah. Wahai Muhammad, doakan orang yang menombakmu itu, doakan orang-orang Quraisy, orang kafir itu, supaya diturunkan azab oleh Allah saat ini juga. Demikian kata Abu Talha sambil menangis merangkul Nabi Muhammad, sambil meneteskan air mata Bapak Ibu, menangisi Nabi Muhammad kepada pemimpinnya. Begitu sayangnya dia kepada Nabi Muhammad sampai air matanya membasahi baju Nabi Muhammad ketika itu. Tapi apa jawab Nabi Muhammad, Bu? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan engkau turunkan azab kepada mereka. Jangan engkau turunkan siksaan kepada orang yang telah menombakku. Mereka bukanlah orang-orang yang salah, tetapi mereka adalah orang-orang yang belum tahu akan kebenaran, bahwasanya aku adalah Rasulmu. Dan dia belum tahu bahwasanya aku pembawa kebenaran untuk mereka. Aku pembawa rahmatan lil alamin untuk mereka. Ya Allah, jangan siksa mereka. Begitu doa Muhammad kepada orang nanlah menombaknya. Bu, kalau kini ada orang membayar rumah awak batunya lalu diukur rumah awak bagi kilo. Jangan awak lo dibayar di kulah, dikan ditombak, lalu dia mengukur awak diambil batu, teng aja. Akhir kilo, lari keluar cepet. Hui, mengapa bayar rumah den? Hah? Asal rumah den bayar? Hah? Kada cepet. Nabi Muhammad dia doakan, oi ya Allah, jangan azab mereka, jangan siksa mereka. Walaupun doa Nabi Muhammad dikabulkan, dimaafkan oleh Nabi Muhammad orang itu. Makanya Bapak Ibu, kenapa sifat pemaaf menjadikan orang ahli surga? Kenapa? Karena maaf itu sungguh sulit, sungguh berat untuk dilakukan, sungguh payah untuk dilaksanakan. Walaupun mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Kecuali illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mengulurkan tangan, meminta maaf dan memaafkan itu hal yang ringan.
Siapakah yang ringan memaafkan orang lain yang selalu menzolimi berkali-kali, yang selalu memfitnah, menghujat, membuat kita yang berlaku, madu domba awak berkeluarga suami istri? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman hatinya lapang. Orang-orang yang beriman hatinya bersih. Orang-orang yang soleh hatinya bersih. Pemikirannya yang bersih. Tidak akan hina dia kalau lebih duluan dia minta maaf. Tidak akan hina, tidak akan rendah dia kalau lebih duluan dia mengulurkan tangan kepada orang yang telah menzoliminya. Dia tidak akan minta maaf dong. Ambo lo dulu minta maaf. Jatuh ala martabak ambo nyo. Inyo nambah salah ambo na minta maaf dulu. Sorry lah yo. Kemudian, aduh kawan sama sekolah apa dulu kadang-kadang masurian kok. Dulu kan kami kan menulis surat kalian. Surat-surat modeko kok bertulis. Wahai Dewi yang jadi impianku. Malam ini terpaksa aku putuskan cintaku padamu. Karena kamu telah berulang menyakiti hatiku. Sampai hatiku hancur berkeping-keping. Karena kamu mengkhianati cintaku. Tiada maaf bagimu. Pergilah kau jauh ke sana. Tinggalkanlah aku di sini. Aku akan tetap di sini. Nah, itu surat cinta kami dulu, teman. Lain sama bu. Itu orang siswa orang gini mah aduh. Kini main WA. Kalau siswa kan ini tulis-tulisan surat cinta tuh kini mah kadang-kadang pesolang bukunya ya. Apa masuk ke dalam buku itu? Wajahmu seperti rembulan yang indah. Ketika matahari bersinar, rembulan naik ke atas, wajahmu seperti rembulan indah. Hidungmu seperti teluk cuk dipancung, alis matamu seperti semut beriring. Ya mana itu perah? Enggak galak itu kalau langsung punya macam apa itu gua. Perah namanya itu. Itu dambaan hatiku tuh, pujaan hatiku. Yang solehah. Ibu, supaya ibu tahu beko jangan tak kaji lo sialo pada si kupai gua. Itu ibu kita yang baru namanya Perawati. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saja, semoga dapat kita ambil manfaatnya dan bulan Ramadan menjadikan kita sebagai insan yang pemaaf dan mau memberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.